jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi yang sejuk ini. Kita diguyuri rahmat-rahmat, keutamaan, keberkahan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu sangat terasa manakala kita berbahagia, berbinar-binar gembira sekali ketika masuk di kawasan masjid, satu-satunya tempat yang paling suci di dunia. Terlebih di dalamnya kita bertemu dengan kawan saudara sahabat kita tercinta yang menghidupkan roh persyarikatan. Juga di tengah-tengah padang ilalang yang begitu semakin gersang terasa, tetapi bagai oase di tengah samudera yang begitu luas, keberadaan jumpa atau majelis taklim Jumat pagi yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Babat ini, walau sudah berjalan berpuluh tahun, tetapi alhamdulillah masih eksis dan istiqomah. Kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita teliti ini betul-betul mendapat ridho dan berkahnya. Di dalamnya mengandung banyak manfaat, merajut tali silaturahim, mencari ilmu, menguri dakwah kehidupan beragama di tengah sosial kemasyarakatan Indonesia ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagaimana panduan yang kita siapkan dan Bapak Ibu terima di lembaran itu, insya Allah kami tetap mengundang untuk Jumat kedua pada September nanti, tepatnya 22 Safar 1445 Hijriah, 8 September 2023, insya Allah yang rawuh Ustaz Maksun Al-Farabi SPDI. Panjenengan ini daleme Pantura, tetapi sehari-hari ikut anggrokepi andar beni wontenipun pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, khususnya di majelis tabligh. Termasuk Ustadz Dai muda yang sangat berpotensi, sehingga untuk mengimbangi khazanah dakwah di lain-lain, sehingga di Muhammadiyah menurut Pak Bintang Rutin perlu darah segar. Nah, termasuk di antara hari ini panjenenganipun Ustadz Solihin, juga Ustadz Mahsun, yang beliau ini dirasa dari kelompok generasi muda. Mudah-mudahan darah segar ini terus memancar di tengah Muhammadiyah, dan itu harapan kita tentu sebagai berkah dan ridho dari Allah SWT. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti pengajian pagi ini bersama panjenenganipun Ustaz Dr. Alus Haji Solihin Jami SMH. Kepada beliau kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Babat, atas perkenan dan rawuh beliau kami mengaturkan jazakumullahu khairan, dan kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi ala alai wa nusallimu ala khatamil anbiya'i wa ala alihi awsiyai wa ashabihi khulafai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah mabadu. Hadirin jamaah Jumat pagi yang kita kenal di publik namanya Jumat pagi Masjid At-Taqwa di Babat yang berbahagia, lebih khusus kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah pada hari ini bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih memberi 3 kenikmatan pada hari ini. Yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat sehat, dan yang ketiga yang membedakan saudara-saudara kita mungkin dapat nikmat iman dan dapat nikmat sehat, tetapi dia tidak punya nikmat yang hari ini kesempatan untuk sama-sama ngaji dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ngaji ini ibarat handphone, itu menurut saya harus tetap kita istiqomah. Kalau handphone itu dipakai terus tapi tiba-tiba tidak dicas, itu biasanya akan mati dan lemah baterainya. Oleh karena itu pengajian ini harus menjadi bagian itu. Karena Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita tahu bahwa iman yang kita miliki itu bisa naik turun. Agar supaya naik minimal stabil, itu menurut saya tuntunan Islam ini harus selalu bertemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang yang soleh ini menurut saya di tempat-tempat yang mulia seperti ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pengajian yang singkat ini karena sudah jam 5 lebih 48, berarti nanti kalau setengah 7 kan singkat. Hari-hari ini mari kita sama-sama melakukan muhasabah. Dalam konteks Islam sebetulnya apa yang saya sampaikan ini masuk dalam kategori ibadah muamalah muannas. Jadi Islam tiba-tiba harus kita pahami hanya menyangkut masalah 3 ajaran. Ajaran yang menyangkut masalah tauhid itu adalah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, ajaran yang menyangkut masalah ibadah mahdhah, ibadah yang individual kita kepada Allah secara pribadi-pribadi. Nah, yang ketiga itu adalah ibadah muamalah muannas, ibadah yang kaitannya kita kepada sesama manusia dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Pada pagi yang berbahagia ini, mari salah satu pilar utama dalam ibadah muamalah muannas itu, yang kemampuan kaum muslimin untuk menguasai dunia ini sebetulnya diindikasikan dengan 3 pilar. Pilar pertama ekonomi, pilar yang kedua hukum, pilar ketiga ini adalah politik yang melahirkan kekuasaan. Kita hari ini sebagai umat Islam yang jumlahnya menurut statistik itu besar, tapi 3 penguasa dunia dalam bentuk ibadah muamalah muannas itu semuanya lemah. Dalam bidang hukum, umat Islam juga lemah. Hukum dalam konteks ini, termasuk saya ini di Muhammadiyah Bojonegoro ini masuk PDM sejak tahun 2021, umur saya masih 32 tahun, sampai sekarang mencari orang yang memahami hukum positif dari formil dan material itu sedikit.
Sehingga saya selalu jadi wakil ketua yang membidangi Majelis Hukum dan HAM. Baru kali ini saya akan kumpulkan para advokat Muhammadiyah di Bojonegoro ini, dan alhamdulillah sudah berhasil. Apalagi sekarang ini Universitas Stikes Muhammadiyah Bojonegoro mau dijadikan universitas. Salah satu fakultas yang saya dirikan itu adalah Fakultas Hukum, dan itu adalah persoalan hukum ternyata sangat mendominasi, apalagi hukum kalau dikaitkan dengan politik. Itu ternyata hukum tiba-tiba tidak sesuai dengan prinsip dasar yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi ternyata hukum sangat ditentukan oleh kekuasaan. Nah, tiga-tiganya itu Bapak Ibu sekalian, umat Islam dalam bentuk ibadah muamalah mu'anas ini semuanya tidak mengembirakan. Dari sisi hukum kita lemah, dari sisi kekuasaan yang besok kita perjuangkan di tahun 2024, hari-hari ini juga masih butuh perjuangan luar biasa. Apalagi dalam bidang ekonomi. Mengapa kita di dalam Islam dalam bidang ekonomi ini sangat lemah? Apa benar Islam ini tidak mengajarkan kita dalam persoalan ekonomi? Padahal menurut sejarah, pilar utama Rasulullah ketika dakwah itu adalah Khadijah. Dan kita tahu bahwa Khadijah ini dengan kemampuan ekonomi yang dia miliki disujudkan untuk berdakwah, dan ini ternyata amat sangat mendominasi. Di Bojonegoro ini pusat-pusat ketangguhan Muhammadiyah ternyata dimiliki oleh orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kecukupan dari sisi ekonomi. Misalnya di Sumberjo dan di Kedung-Adem, bahkan di Padangan, kemudian di Kalipidu. Tetapi PCM-PCM yang di situ yang tidak terlalu banyak orang yang memiliki kecukupan ekonomi itu biasanya amal usahanya juga lemah. Maka saya berpikir judul daripada pengajian ini, bolehkah orang Islam itu miskin? Dan apakah kaya itu mudorot? Itu kira-kira pikiran saya itu di situ. Mari kita bongkar ibadah muamalah mu'annas dalam bidang ekonomi itu di pengajian yang berbahagia ini. Kalau kita buka-buka Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang Asmaul Husna, ternyata salah satu sifat Allah itu adalah Al-Ghani. Jadi maha kaya. Jadi Allah maha kaya. Tetapi ternyata tidak hanya Al-Ghani, tetapi di situ juga ada sifat Allah itu Al-Mughni, yaitu maha mengkayakan. Jadi kalau ada orang kaya tetapi tidak memiliki sifat untuk mengkayakan orang lain, itu juga melanggar dari apa yang dimiliki sifat-sifat Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai hamba Allah yang tadi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah kita sebagai makhluk Allah itu seharusnya meniru apa yang menjadi sifat Asmaul Husnanya, salah satu Asmaul Husnanya Allah, yaitu adalah Al-Ghani dan Al-Mughni, maha kaya. Tetapi tidak cukup dari itu, kita harus memiliki sifat untuk bagaimana mengkayakan orang lain. Hadirin yang berbahagia, maka di dalam memulai untuk mengkaji ini, saya terus terang membaca referensi orang yang pernah
diputuskan atau diproklamirkan menjadi orang terkaya di dunia, yang pernah menjadi presiden di Amerika, yang saat sekarang kepingin lagi menjadi presiden karena kekayaan yang dia miliki disandingkan dengan kekuasaan itu ternyata imbang. Jadi orang-orang kalau punya kekayaan dari sisi ekonomi itu biasanya ingin berkuasa. Nah, kalau kekayaan dari sisi ekonomi kemudian dia berkuasa dari sisi kekuasaan, biasanya itu bisa mengatur hukum. Dan orang itu namanya Donald Trump. Donald Trump itu di salah satu bukunya dia pernah bercerita, bukunya tuntas saya baca itu, judulnya Jangan Mengeluh, judulnya itu. Beliau mengatakan kalau Anda lahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda. Karena memang kelahiran seseorang menurut kita ini tidak boleh dipilih. Jadi kita tidak boleh memilih-milih untuk dilahirkan oleh bapak ibu kita menjadi orang yang kaya, tidak boleh. Menjadi orang miskin, menjadi orang kaya, tidak boleh. Jadi karena Donald Trump itu mengatakan kalau kamu lahir dalam kondisi miskin itu bukan salah Anda. Tetapi ketika engkau mau mati masih dalam kondisi miskin, berarti ada yang salah dalam kehidupan Anda. Apa ya? Nah disinilah maka saya berpikir, dan ini dicontohkan orang-orang yang memiliki kecukupan dari sisi ekonomi itu tidak pernah masa lalunya itu dalam hidup yang enak-enak, tidak ada. Cuma saya membaca dari riwayat orang-orang yang sukses, bahkan di Indonesia ini orang Islam yang sukses itu apa, yang punya Trans TV itu namanya siapa itu? Tanjung, Pak Tanjung, yang pernah menjadi Menko-nya pada zamannya Pak SBY. Ternyata dia membuat buku. Itu adalah awalnya dia itu hidupnya itu adalah makan singkong. Singkong itu apa itu? Telo, menyok, ya kan? Yang selalu menjadi lambang makanan orang yang tidak mampu. Nah dia sekarang menguasai dunia. Maka saya renung betul kenapa Donald Trump yang menjadi, dan Donald Trump ternyata saya lihat biografinya malah gila, walaupun dia bukan orang Islam itu pernah dia itu dalam kondisi yang bangkrut, kemudian dia ingat teori tentang kausalitas. Siapa yang memberi itu bersamaan itu pula dia nanti akan mendapat. Ini dalam konsep kita ini sebenarnya teori sedekah. Nah Donald Trump pernah kondisi perusahaannya itu bangkrut, tiba-tiba dia masih punya sisa, kira-kira kalau dirupiahkan masih tinggal 1 miliar. 1 miliar bagi orang kaya itu kecil. Lah itu semuanya itu disedekahkan, karena dia mempunyai prinsip memberi itu bersamaan dia nanti akan mendapatkan. Ya dalam bahasa Arabnya itu in aksantum li anfusikum. Siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali pada. Jadi tidak pernah rugi dalam konsep itu. Nah, dia sulit hidupnya, tapi tidak ada beberapa kali tahun itu dia dinyatakan menjadi orang terkaya di dunia. Salah satu prinsipnya dia mengatakan kalau kamu lahir dalam kondisi miskin itu bukan salah Anda. Tetapi kalau kamu mau mati masih dalam kondisi miskin, itu berarti ada yang salah dalam kehidupan Anda. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, inilah sebenarnya dalam konsep Islam itu, kalau kita ngaji tentang bab qadha dan qadar, di situ kita pasti ketemu cara memahami nasib, cara memahami takdir, dan cara memahami ikhtiar. Saya termasuk yang
Ketika saya membaca bukunya Ustadz Rahim Nur, apakah takdir itu bisa dirubah? Ternyata banyak orang berpendapat memang takdir itu tidak bisa dirubah. Walaupun ada hadis Rasulullah bahwa salah satu yang bisa merubah takdir itu doa. Tapi setelah saya pelajari dalam makna doa yang dimaksud itu adalah ternyata di situ bermakna itu adalah ikhtiar atau usaha. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk membuktikan apa yang dikatakan Donald Trump, ternyata dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami tentang takdir dan nasib, kemudian ada ikhtiar, disinilah sebetulnya kita punya peluang. Ada pilihan hidup. Yang sering saya nyampaikan kepada mahasiswa itu, kalau kata-kata 3 kali 3 itu pasti jumlahnya pinten? 9. Kalau 3 ditambah 3 itu pasti jumlahnya 6. Kalau 3 dikurangi 3 itu pasti jumlahnya pinten? 3 dikurangi 0. 3 dibagi 3 itu jumlahnya dapatnya 1. Yang namanya 9, yang namanya 6, yang namanya 0, yang namanya 1 itu takdir. Rumus. Dan itu pasti. Tetapi di mana letak ikhtiar? Di mana letak nasib? Itu ternyata pilihan dalam hidup ini. Kalau Anda di dalam memilih hidup ini perkalian, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Tapi kalau kamu memilih hidup ini tidak hanya penambahan, maka nanti akan mendapatkan 6. Tetapi kalau hidup ini tiba-tiba kita itu hanya memilih pilihan pembagian dan pengurangan, maka kamu nanti akan mendapatkan takdir 0 dan mendapatkan takdir 1. Artinya apa Bapak-bapak? Kata Donald Trump, kalau kamu lahir dalam kondisi miskin, kemudian kamu itu bukan salah Anda. Tetapi kalau nanti mau mati tetap dalam kondisi miskin, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Mengapa? Pilihan hidup kita itu adalah tidak perkalian. Pilihan hidup kita itu tidak penambahan. Tetapi kita hanya memilih dalam hidup ini adalah pembagian dan pengurangan. Tragisnya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita memilih hidup ini dengan pembagian dan pengurangan, tapi kita kepengen dapat hasil seperti hasilnya perkalian dan penambahan. Itu namanya perampok. Paham Pak? Makanya Kang Yoto dulu ketika jadi bupati untuk memompa mentalitas rakyatnya dalam kehidupan ini dibagi menjadi 4 kategori mental. Maka kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya kadang-kadang kalau ngaji begini nih, kalau ada orang mengatakan, ya kita ini kan sudah tinggal nerima takdir. Oh iya, betul. Karena kamu memilih pengurangan, karena kamu memilih pembagian. Hidupmu ternyata tetap miskin karena kamu tidak pernah memilih hidup penambahan, apalagi perkalian. Nah, kadang-kadang kita selain ngaji bahwa rezeki, jodoh, mati, itu kan sudah di tangan Allah. Betul, kita tidak membantah itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sambil bergurau kadang-kadang saya katakan sama teman-teman, itu betul bahwa jodoh itu akan tetap di tangan Allah, itu betul. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah itu sudah menyerahkan jodoh itu untuk diambil. Nah, diambil itu namanya ikhtiar untuk merubah nasib. Jadi saya termasuk orang yang kurang pas, ingin merubah takdir itu kurang pas.
Yang benar itu adalah ingin merubah nasib, pilihan itu dengan ikhtiar. Ya, mati, terutama rezeki itu bisa diraih. Nah, jadi makanya kadang-kadang itu bahwa sekarang mentalitas kita itu yang sering disebut itu adalah ada 4. Yang pertama, mental perampok. Mental perampok itu, coba lihat perampok itu, dia ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan tanpa berpikir akibat. Kita tahu bahwa perampok itu dia harus membunuh orang, tidak penting. Sepenting dia ingin mendapatkan yang diinginkan dalam kondisi yang instan. Instan itu apa? Instan itu kan apa instan itu? Tanpa melalui proses. Jadi ini cepat. Ya, biasanya kalau sesuatu didapat dengan cepat itu hilangnya juga cepat. Itu sunatullah. Nah, kadang-kadang hidup kita ini jadi perampok mental ya. Tidak mau bekerja keras, tetapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, itu perampok. Dan itu menyalahi takdir. Ya naik sedikit kira-kira mental kita kadang-kadang pengemis. Mohon maaf. Pengemis itu bapak-bapak, mentalnya itu kan ingin mendapatkan rezeki dengan minta belas kasihan orang. Makanya mental pengemis itu kadang-kadang setiap ketemu orang itu yang selalu disampaikan itu keluh kesah. Oh, nek bahasane orang babat itu sambat, gitu. Dia ingin membuat skenario narasi berpikir orang yang disambati itu punya pikiran, yo mesakno yo, kira-kira begitu loh, gitu. Kasihan ya, itu sebetulnya. Malah kadang-kadang kalau teman saya dapat cobaan, Anda saya ucapkan selamat, Anda dipilih sama Allah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban makhluknya kecuali dengan kemampuan. Dalam rumus itu, semakin tinggi beban yang diberikan oleh Allah, maka Allah itu akan mengirimkan apa itu? Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu jelas. Allah tidak, janji Allah ini, Allah tidak akan pernah memberi beban makhluknya kecuali dia itu memiliki kemampuan. Berarti dalam rumus merubah nasib, di saat orang itu mendapat cobaan, harus yakin bersamaan itu pula Allah itu akan mengirim apa? Solusi. Makanya saya punya bawahan-bawahan itu, ada bawahan yang hebat. Ketika tak kasih tantangan dia, Pak, nggak ada lagi tantangan. Itu hebat dan itu pasti berhasil orang itu. Tapi kalau setiap ada pekerjaan yang muncul ngeluh, Pak, kok ada lagi toh Pak? Ya, model begini ini berarti pilihan hidupnya itu adalah pembagian dan pengurangan. Nah, pengemis itu, mental pengemis, mohon maaf, dia selalu bercerita tentang keluhnya pada orang lain, kesusahan, masalahnya. Kadang-kadang hidup ini masalah nggak usah dicari datang. Pepatah Arab kan betul itu. Al-haya'u silsilatun minal masakin. Hidup ini sebetulnya rangkaian dari masalah. Nggak usah dicari, masalah itu sudah datang. Dan nggak usah dicerita-ceritakan. Maka janji Allah itu betul menurut saya. Allah itu akan memberi pahala. Dan Allah itu akan memberi siksa kepada makhluknya itu berbanding lurus dengan usahanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Zaman enggak mau kerja keras kok minta surga. Makanya kemarin ada pengajian betul. Jadi kenapa di dalam Al-Qur'an itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh, gitu maksudnya. Karena kalau ilmu saja itu melahirkan amal, tapi kalau ilmu ditambah iman itu bisa melahirkan amal. Di Muhammad
kemudian namanya bukan amal soleh tapi amal usaha. Ya toh? Amalnya itu adalah kontribusi, usahanya itu yang merubah pilihan hidup. Kamu milih perkalian atau kamu milih penambahan atau pembagian atau justru pilihan itu. Dan orang besar dalam hidup itu pasti lahir dari kesulitan besar. Itu rumus. Saya coba baca itu orang-orang yang hebat, yang sukses itu. Nabi Muhammad itu juga coba, Nabi Muhammad itu lahir juga sudah dalam kondisi gak punya. Hidupnya Rasulullah di awal itu delok-deloknya orang, delok-eloknya apa itu. Sampai saya belajar fikih tentang saudara sesusuan itu kan disebabkan karena pada waktu itu banyak anak yang lahir tapi tidak punya ibu kan, sehingga disusui sama orang lain. Bahkan saya baca Muhammad sang pedagang itu ternyata luar biasa. Rasulullah yang umurnya 63 tahun itu bahasanya hanya punya mental miskin itu hanya 3,5 tahun. Selebihnya itu sudah punya mental yang dimaksud. Jadi itu ya coba saya baca Rasulullah itu sebelum jadi dilamar sama Khadijah itu pengembara. Nah, cara di Arab pengembara karena semua di sana. Kalau di sini yang ngarit lah kira-kira. Kalau pengembara itu kan di gurun. Tapi di sini karena nggak ada lahan banyak ya ngarit lah. Berat itu. Maka kalau hari-hari ini mental kita itu adalah mental pengemis, yakini betul kamu tidak akan pernah menjadi orang sukses. Yakin. Nah, nanti makanya saya sampai pernah mengatakan kalau kamu mengeluh terhadap musibah, ujian yang diberikan oleh Allah, berarti Anda tidak beriman kepada Allah terhadap surat Al-Baqarah yang terakhir itu. Jadi tidak mungkin Allah itu memberi sakit kita itu. Wah, Allah tahu kok ukuran kita ini. Yakin betul kira-kira ini. Jadi memang orang-orang hebat dalam hidupnya itu adalah dia sebetulnya semakin menantang untuk mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Karena dia sadar bahwa bersamaan itu pula Allah akan mengirim solusi. Nah, kira-kira begitu. Nah, mental pengemis ini banyak di antara kita. Nah, ningkat sedikit, kadang-kadang kita punya mental pegawai. Mental pegawai ini, Pak, itu sebetulnya kalau bapak-bapak punya kepingin jadi pegawai itu sebetulnya dalam bahasa ilmu sukses pilihan hidup itu membatasi rezeki. Gitu. Karena gajinya itu sudah bisa dihitung. Jadi seperti saya ini kalau saya punya mobil apa itu Alphard layak dicurigai. Ya pegawai paling pol ya Avanza itu. Atau paling kalau punya mental yang rada lumayan gajinya ya minimal Innova. Tapi kalau lebih dari itu harus dicurigai. Ya kan? Sekarang ada kasus pegawai pajak yang sekarang diadili, sinten namanya? Rafael. Ternyata ada pencucian uang. Ya kan? Anaknya menghantam David itu sekarang dihukum sampai usahanya tidak rasional. Sehebat-hebatnya pegawai kalau mendapatkan harta itu pasti korupsi itu. Loh, pegawai itu gajinya sudah bisa dihitung. Kalau BPJS ya kategori menengah lah. Jadi BPJS, makanya saya kalau belajar BPJS orang-orang kesehatan gratis itu orang belas ngomong kosong. Karena di BPJS itu bapak-bapak aslinya yang bahaya.
sing miskin itu dibayari negara, gitu. Sing tengah miskin kayak pegawai itu subsidi, ini gajinya ya dipotong, negara apa? Ngasih. Nah, kalau yang mandiri itu dianggap soge, wes bayar dhewe pendakulan. Nah, pegawai itu kategori menengah. Ya minimal kalau usaha itu tidak take home pay lah. Gajinya ya rada meningkat lah daripada perampok, daripada pengemis, ya kan. Lebih meningkat lah pegawai. Tapi pegawai itu enggak bisa sugih tapi enggak bisa sogeh. Nah, makanya Rafael itu betul ternyata dia mengadvokasi para pajak-pajak itu tidak dilaporkan di LHKP, dimasukkan anaknya, dulure, tonggone gitu ya. Sekarang yang paling kasihan perumahan yang ada di Bali, orang nggak tahu apa-apa, tuku dengan cara yang benar, ternyata kawasan perumahan dari Rafael itu ternyata hasil dari pencucian uang. Sekarang disita semua untuk bukti bahwa ini adalah dalam rangka untuk memiskinkan dia. Jadi bapak-bapak, ya pegawai itu dan ini ternyata terbesar umat Islam yang ada di Indonesia itu mentalnya pegawai. Bahkan ketika awal-awal kamu mendirikan rumah sakit Aisyah di Bojonegoro ini, goleki wong Muhammadiyah sing punya profesi dokter angel akar-akar. Makanya anak saya alhamdulillah bisa jadi dokter untuk menjawab itu. Sing paling akeh itu layak untuk menjadi security. Gawe. Nah, ketika jadi bupati dulu ya berat. Ketika gasnya di Gaspol Rempol, kawasan Blok Cepu itu harus dari karyawannya harus dari Bojonegoro. Setelah dilihat dari profesinya, semuanya itu adalah ya satpamnya itu yang layak jadi pegawai. Dan biasanya pegawai dalam konteks ini pendidikannya itu juga tidak terlalu tinggi. Tapi prinsip dasar dalam merubah mental yang dikatakan Donald Trump tadi, bahwa kemiskinan yang terlalu melanda diri kita sampai kita mati itu karena mental kita itu adalah mindsetnya itu adalah ya perampok, kemudian pengemis, kemudian pegawai. Padahal menurut Rasulullah itu yang terhebat yang saat sekarang itu menguasai dunia dalam bidang ekonomi itu adalah ketika dalam diri orang Islam itu punya mental yang tertinggi itu adalah mental entrepreneur, mental pengusaha. Nah, bapak-bapak sekalian, makanya nanti kita tes hari ini kita kira-kira mental apa, itu gampang jawabannya. Misalnya nanti kalau ada pengumuman, karena kalau orang yang punya mental perampok, mental pengemis, mental pegawai itu, kalau ada orang yang ngomong hari ini, misalnya itu saya nanti panitia ini bisa mengumpulkan misalnya sampai 33 ekor sapi untuk disembelih dari para agnia-agnia yang pikirannya orang miskin itu mesti kira-kira sampai ora ya. Ngerti lagi? Entrepreneur. Hari ini saya berkorban mengumpulkan 33. Besok yang akan datang harus lebih dari itu, pikirannya entrepreneur. Nah, ini nanti gampang saja. Apakah kita masih punya mental perampok, punya mental pengemis, atau setidaknya take home pay pegawai? Nanti bisa kita lihat. Nah, bapak-bapak, Imam Ali itu pernah mengatakan, seandainya kemiskinan itu berwujud manusia, kata Imam Ali, maka niscaya yang pertama kali pedang saya ini yang akan membunuh. Saya baca, kenapa Imam Ali mengatakan kemiskinan, bukan orang miskin? Ternyata ini adalah sebenarnya kemiskinan itu mental. Kita tahu
Kita lawan kemiskinan itu, tapi kita mencintai orang miskin, harus dibedakan itu. Imam Ali mengatakan, seandainya kemiskinan itu nampak, maka pedang saya ini yang pertama kali yang akan membunuh kemiskinan. Berarti itu menyangkut mental. Itulah Pak. Maka yang harus kita pikir hari ini, jemaah sekalian, mari kita robah mental kita. Saya kemarin melihat Rakernas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda itu, sambil bekerja di Metro TV, dia ditanya, ini anak-anak muda kok sudah kaya-kaya itu gimana? Apa jawabannya Bapak-bapak? Ciri seorang pengusaha itu, yang kepastian seorang pengusaha itu adalah ketidakpastian. Ngerti maksudnya? Yang pasti dari seorang pengusaha ya ketidakpastian itu. Paham Pak ya? Makanya rata-rata seorang pengusaha itu hidupnya selalu diajari untuk menjadi orang yang tangguh melawani cobaan dan ujian. Ketika ada masalah, pengusaha tidak pernah mengeluh, tapi hidup ini harus dihadapi, tidak bisa dihindari. Maka biasanya Bapak-bapak, kalau kita sudah, coba saya ini pernah ini pelajaran dari sosiologi, bahkan orang Lamongan ini Pak, kenapa kok Lamongan ada di mana-mana? Itu yang menurut saya apa ini? Alamnya Lamongan ini memang kalau tidak hijrah ya gak patek mangan. Saya pernah ke Madura. Kenapa Madura itu kok ada di mana-mana? Ternyata di Madura itu Pak, daerah yang subur itu hanya Sumenep dan Bangkalan kota. Kalau sudah Pemakasan, Sampang, Masya Allah, daerahnya tandusnya bukan main. Maka orang-orang Madura itu menjadi orang yang tangguh di mana-mana. Bahkan saya pernah haji di Jeddah itu ada kampung namanya Madura. Ternyata di seorang orang Madura tok. Jadi tantangan alam ketika ditekan, disitulah sebetulnya orang itu akan. Saya ketika dulu di Nganjuk rumah saya ini, dukuan rumah saya itu namanya Kelampak Arum, kelompoknya wong arum-arum, wong apik-apik nek dalam bahasa itu, karena menurut sejarah yang babat itu Mbah Sana namanya wali gitu. Sehingga konsekuensinya daerahnya suburnya bukan main. Subur itu sampai ada omongan di daerah saya itu, ojo tuku sapi saka Kelampak Arum mesti angi-angi. Apa angi-angi itu? Karena dia sudah pasti makan rumput yang hijau-hijau dan tanahnya subur. Hebatnya Bapak-bapak, tetangga saya itu nggak mau sekolah, goblok-goblok. Nah, mbok saya yang luar biasa ini lulusan SMP yang pabrik. Nanti di pabrik pacaran entuk bojo wong Situbondo. Bar wis rabi, wis gak kuat, balik neh tandur neh. Nah, ibu saya itu luar biasa, walaupun tidak miskin, walaupun tidak kaya, itu pikiran visinya yang bisa merubahnya ini pendidikan. Nyapo kok anakmu buat sekolah no, kalau anakku tiap minggu mulih nggawa duit saka pegawai pabrik, tapi mbok saya luar biasa. Akhirnya alhamdulillah. Dan sekarang lumayan lah saya. Kalau tidak kuaya ya kira-kira ya sudah lah, sudah keluar dari kemiskinan lah. Nah itu karena, dan saya ingat betul mbok saya itu kalau ngasih SPP saya di Nganjuk itu ada ini pohon kelapa namanya gelugu. Gelugu itu untuk bayar SPP harus dijual demi itu. Dan alhamdulillah di kampung saya ini, emas saya dan karena satu kampung itu pada waktu itu nggak ada yang sarjana kecuali saya, dengan susah Pak. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, orang besar itu pasti lahir dari kesulitan yang besar.
Nah, ini ibu-ibu sekarang kalau punya anak-anak laki-laki jualan di rumah, tantang dia untuk menghadapi kenyataan hidup. Karena rumusnya lah, ini makanya kesalahan anak-anak muda sekarang berpikirnya mentalnya tidak pengusaha, mentalnya rata-rata paling pegawai, yang paling banyak itu sebetulnya mental perampok. Tidak mau susah-susah tapi dapat apa? Duit. Kok nek dikon kerja keras ngeluh. Nah, kira-kira begitu. Maka Bapak-bapak, saya kemarin membaca surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 60 itu. Coba 8 asnaf yang ada dalam Al-Quran itu ternyata itu melambangkan kelompok-kelompok yang perlu apa? Perlu diberdayakan. Artinya kelompok 8 asnaf ketika orang membagi zakat itu misalnya kelompok masyarakat yang memang perlu dibantu. Orang miskin, ya kan? Fakir, miskin, ya kan? Kemudian orang yang punya hutang. Terus orang-orang yang dalam hidupnya di masyarakat digambarkan tidak memiliki kemerdekaan. Dalam Al-Quran digambarkan dengan budak itu. Sekarang memang budak dalam pengertian fisik tidak ada, tapi budak dalam konteks hidupnya tidak merdeka karena dia selalu ada dalam kekuasaan orang lain, itu terus dapat zakat itu. Kemudian orang-orang musafir, orang-orang ibnu sabil. Jadi kelompok-kelompok itu sebetulnya bentuk uluran itu betul. Tetapi kalau bapak-bapak mempelajari tentang zakat mal, semangatnya itu adalah bukan memberi, tapi adalah pengentasan. Hanya di Bojonegoro kita klasisme itu berpikir, kalau selama ini kita selalu menyumbang dalam bentuk disumbang, itu tidak punya investasi ke depan. Saya pernah belajar di Malaysia itu ternyata zakat malnya itu negara memutuskan bahwa seluruh zakat mal itu diprioritaskan untuk investasi dalam bidang pendidikan. Makanya kemarin ceramahnya Mas Anies Baswedan di UI, saya setuju bahwa ketika negara itu berpikir mengalokasikan dana pendidikan itu menjadi biaya, di situ ada kesalahan besar dalam berpikir. Tapi sebetulnya kata Anies, saya baca di itu adalah bahwa dana pendidikan dari APBD itu tidak dipahami biaya, tapi dipahami investasi. Dan itu menurut saya benar. Makanya saya selalu berdoa. Saya ini anak saya 4, salah satunya di kedokteran itu memang kalau tak pikir itu menjadi biaya pendidikan mahal itu. Tapi saya berpikir ini adalah investasi saya sama istri saya ke depan. Paham ya? Akhirnya ringan itu. Jadi mbok saya dulu ngajari sing penting pendidikan itu betul. Dan cerdasnya buat saya itu menjadikan anak saya seperti ini. Dan sekarang saya berpikir menemukan narasi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngajari mengeluarkan biaya untuk pendidikan, jangan itu dianggap biaya, tapi dianggap invest. Dan anak kita itu sebetulnya investasi masa depan. Coba mimpi besar kita terhadap anak kita itu kan ada 2, waladun sholihun yad'ulah, ya kan? Terus kemudian amal jariah dalam konteks itu sebetulnya investasi masa depan anak kita. Dan ternyata menjadikan anak soleh yang bisa mendoakan orang tua itu tidak bisa ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk itu? Mak bedundu, tidak bisa, ada proses. Nah, bapak-bapak yang saya hormati, ternyata jamnya sudah habis. Oleh karena itu, ini masih separuh sebetulnya. Saya ingin sampaikan pada bapak-bapak bahwa ternyata kemiskinan itu harus dilawan.
dalam Islam itu baca dalam surat An-Nisa ayat 9 itu, bahwa kita harus berpikir jangan sampai kata Allah di situ adalah jangan sampai kita itu meninggalkan keturunan yang lemah, jadi dzurriyyatan dhi'afan. Kemudian Allah mengatakan qafu alaihim, maka kita ketika mati nanti mengkhawatirkan keturunan kita lemah, itu menjadi orang yang tidak terhormat, menjadi seorang muslim. Saya ingin sampaikan untuk mengakhiri, nanti kapan-kapan ditambah lagi, bahwa ternyata hidup ini pilihan. Yang tidak bisa dirubah itu takdir, yang bisa dirubah itu nasib. Tidak mungkin orang besar itu lahir dengan kemudahan, tidak ada. Dan ternyata pilihan hidup kita itu yang bisa merubah sejarah. Maka kata para ahli, cara kita kalau hari ini kita masih dalam kondisi belum berkecukupan, setidak-tidaknya kita itu punya mimpi dalam hidup ini, kita menjadi orang yang berkecukupan. Nah, kalau mimpi saja itu tidak ada, maka menurut saya atas nama perintah dari Rasulullah kita harus segera bertaubat. Karena berarti kita akan memilih hidup ini dengan mental perampok, mental pengemis. Kita tidak memilih pilihan hidup dengan penambahan kayak pegawai. Apalagi kita tidak punya cita-cita menjadi seorang pengusaha. Maka alhamdulillah saya ini dulu sudah kadung jadi pegawai, tapi mental saya berteman sama orang-orang pengusaha. Dan sekarang alhamdulillah anak saya yang pertama ini sudah berjanji untuk tidak mau jadi pegawai. Sekarang anak saya dengan mantu saya yang pertama ini jadi pengusaha. Kemarin mendirikan ini. Kemarin saya juga baru tahu ternyata ngubah itu sebenarnya apa itu? Mesin cuci namanya itu apa? Laundry itu ternyata jaringannya sudah. Nah, untuk di Bojonegoro ini diambil franchise-nya itu pembantu anak saya. Makanya kalau nanti kemarin ada, itu juga Islam, saya katakan 3 hari yang nyucikan gratis, opahnya doa. Tapi nanti 3 hari berikutnya 50% bayar, kalau berikutnya nanti yang bayar. Tetapi dengan kita menjual, ya susah. Hanya menjadi karena orang tuanya punya mental. Sudah, kamu harus berani memilih kehidupan ini. Jangan jadi pegawai kayak abang. Nanti rezekinya sudah bisa dihitung. Nanti kalau abangmu nanti beli yang mobil mewah pasti dicurigai. Nah, kira-kira itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, karena sudah jam 6:34, nanti kapan-kapan kita tambah lagi. Saya kepingin menyampaikan, mudah-mudahan kita robah ijtihad kita dalam hidup ini. Kita tunjukkan kata Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la, itu benar. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Caranya salah satu di antaranya itu adalah kuasai dalam bidang muamalah. Dari sisi ekonomi orang Bapak kita paham itu. Kemudian dari sisi hukum dan dari sisi politik. Dari situ nanti kita akan bisa menguasai dunia. Dan kita ingin tunjukkan bisa menghadirkan Islam benar-benar tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.